Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Ya, biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya. Dan kalau berkenan Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya melalui super thanks ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing terkait dengan salah satu surat edaran ya, terkait dengan mutasi pendidik atau perpindahan home base dosen eksternal, di mana surat ini tertanggal 2 April tahun 2024. Jadi saya baru menguploadnya hari ini ya, karena saya masih bingung dengan video-video apa saja yang harus saya upload duluan ya, karena saya harus menuruti permintaan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang perlu Bapak ketahui bahwa perpindahan home base dosen itu seringkali terjadi ya di kalangan dunia universitas perdosenan, apalagi kalau yang pada posisi kita mau akreditasi itu sering. Kemudian Bapak Ibu kalau melihat video saya sebelumnya yang terkait dengan saya sedikit membuat video yang beberapa hari yang lalu muncul sampai saat ini itu masih trending topik tentang salah satu dosen yang punya publikasi banyak ya dalam 1 tahun itu. Nah, salah satu indikatornya itu yang bisa mungkin terjadi itu ya. Kalau yang bersangkutan itu tidak pindah home base, tetapi kalau kita tidak mengontrolnya itu di Google Scholar itu bisa memicu meledaknya jumlah citasian di Google Scholar kita, salah satunya karena terjadinya perpindahan home base dosen gitu. Nah, kalau Bapak tidak percaya silakan Bapak buktikan ya, lakukan perpindahan home base, mungkin dalam 1-2 bulan jumlah citasian Bapak Ibu itu akan meningkat drastis ya. Tetapi yang terjadi adalah kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik, artikel-artikel yang bukan merupakan karya kita hanya karena kemiripan nama itu bisa masuk ke Google Scholar kita masing-masing. Nah, contohnya seperti saya itu nama saya itu saya pikir bukan nama pasaran, ternyata nama pasaran juga ya. Ada yang sering kali terdeteksi itu bagian belakang nama saya. Itu jadi setiap bulan itu saya mesti bersih-bersih tentang Google Scholar saya karena ada beberapa artikel-artikel yang bukan merupakan karya saya masuk ke dalam Google Scholar saya. Meskipun saya tidak pindah home base, tetapi dari cerita teman-teman yang lain yang pindah home base, kebetulan juga saya punya teman di satu kampus itu juga pindah home base, dia langsung meledak setelah kita cek ternyata ada kemiripan nama dan bukan merupakan karyanya dia, itu masuk ke Google Scholar kita. Nah, di sini yang mau saya akan sampaikan itu adalah terkait dengan mutasi pendidik atau perpindahan home base dosen eksternal, di mana dalam surat ini itu berisi tentang panduan registrasi atau perubahan data pendidik pada pangkalan data pendidik tinggi dan sistem informasi sumber daya terintegrasi yang terlampir ya. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mutasi pendidik atau perpindahan home base itu merupakan pemutahiran registrasi pendidik yang diperuntukkan bagi pendidik yang pindah antara program studi dalam satu perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah kita menyebutnya mutasi internal, maupun pendidik yang pindah antar perguruan tinggi, dalam hal ini adalah mutasi eksternal. Nah, karena yang terjadi di sini itu adalah mutasi eksternal, dan Bapak Ibu mungkin ya kalau mungkin dosen-dosen baru ya, dosen-dosen yang belum berkecimpung terlalu lama di dunia dosen, mungkin ini merupakan sesuatu hal yang baru gitu ya. Tetapi kalau yang lama, terutama kalau yang mutasi internal itu biasanya terjadi ketika misalnya satu, adanya pembukaan jurusan baru. Kemudian yang kedua itu karena adanya kebutuhan akreditasi. Biasanya seperti itu. Itu yang mutasi internal. Nah, kalau yang mutasi eksternal itu sudah sering kali terjadi Bapak Ibu. Contohnya misalnya juga pembukaan jurusan baru, tetapi lebih karena ketika dibuka jurusan baru, katakanlah jurusan magister gitu ya, atau S3, tetapi sumber daya manusianya itu tidak memenuhi syarat, sehingga ada kalanya
dosen-dosen yang dari universitas lain itu ditarik untuk pindah ke universitas yang satunya yang akan membuka jurusan baru itu seringkali terjadi di semacam itu, terutama yang profesor-profesor ya. Itu yang seringkali terjadi di situ. Jadi prosesnya itu sudah melalui dalam hal ini kita memasukkannya di dalam sebuah website gitu. Oke. Kemudian pengajuan mutasi pendidik saat ini itu dilakukan melalui pangkalan data pendidik tinggi, dalam hal ini PDPT Dikti. Nanti kita bisa lihat ya di pangkalan data kita itu di home base-nya jurusan tertentu itu apakah sudah ada namanya atau belum gitu. Kemudian untuk ajuan mutasi eksternal mensyaratkan dokumen sebagai berikut. Misalnya ada SK pemberhentian dari PT asal, ini tidak serta-merta akan keluar gitu ya, karena baik yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan itu, terutama yang membutuhkan itu dia akan melakukan observasi terlebih dahulu. Misalnya, saya ini butuh seorang profesor karena saya mau membuka universitas jurusan baru gitu, magister misalnya atau doktoral. Maka sebelum saya menarik dosen tersebut itu saya observasi dulu ini terhadap universitasnya, terhadap yang bersangkutan itu seperti apa. Track record-nya itu yang biasanya dilakukan seperti itu. Nah, ada juga beberapa kasus yang bersangkutan itu memang pindah ke universitas yang lain ya, karena mungkin terjadi hal sesuatu ataupun yang lain, tetapi ada yang disebut dengan lolos butuh gitu ya. Jadi misalnya ini saya mau pindah ke universitas yang lain, saya harus melalui proses lolos butuh dulu ini, dan yang tempat akan saya pindah itu memang mau menerima saya, semacam itu. Ada yang memang kasusnya yang saya kepingin pindah, tetapi di universitas yang lain itu setelah melakukan peninjauan terhadap saya misalnya, itu ternyata kemudian dia tidak menginginkan saya untuk pindah ke universitasnya. Padahal katakanlah di LL Dikti itu sudah mengeluarkan surat macam-macam kalau saya itu sudah bisa pindah gitu. Tetapi kemudian di universitas selanjutnya itu tidak mau menerima gitu. Itu banyak kasus yang semacam itu. Jadi ini juga yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Saya bercerita ini karena berdasarkan dari hasil pengamatan saya di lapangan dan juga berdasarkan hasil dari cerita teman-teman yang saya ketahui semacam itu. Kemudian ada SK dosen dari PT tujuan ya. Ada KTP dan surat keputusan. Nah, surat keputusan ini adalah termasuk dalam surat keputusan Sekretaris Jenderal jika antara perguruan tinggi negeri asal dengan dosen PNS tidak ada kesepakatan atau konflik dan telah melalui proses mediasi. Atau surat keputusan Dirjen Diksi jika antara PT swasta asal dengan dosen berjabatan fungsional lektor kepala dan guru besar tidak ada kesepakatan atau konflik dan telah melalui mediasi. Atau surat keputusan Kepala LL Dikti jika antara perguruan tinggi swasta asal dengan dosen berjabatan fungsional asisten ahli, lektor tidak ada kesepakatan atau konflik dan telah melalui proses mediasi. Kemudian ada juga surat pernyataan mutasi eksternal. Nah, bahwa sesuai dengan huruf C di atas, maka ajuan mutasi eksternal ini tidak lagi mensyaratkan rekomendasi pindah home base dan dari LL Dikti gitu. Jadi secara otomatis mereka sudah akan menginputkan universitas yang baru ya, akan menginputkan ke PDPT Dikti ya. Nah, dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut ini disampaikan beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah layanan rekomendasi pindah home base LL Dikti ya di wilayah tertentu akan ditutup terhitung mulai tanggal 4 April 2024 ya. Kenapa saya bilang tadi itu LL Dikti di wilayah tertentu? Karena semua LL Dikti pasti sudah mendapatkan surat tersebut ya. Gitu. Saya tidak menyebutkan meskipun di sini tertera adalah wilayah 6 gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi permohonan rekomendasi yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap, maka akan diproses sampai dengan terbitnya surat rekomendasi. Jadi yang bersangkutan itu memang menunggu sampai memang diterbitkannya surat rekomendasi tersebut. Selanjutnya, jika terdapat kondisi adanya ketidaksepakatan, dalam hal ini adalah konflik antara perguruan tinggi swasta asal dengan dosen, maka dapat mengajukan permasalahan tersebut ke LL Dikti wilayah tersebut ya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing melalui sistem Sibraja
dengan cara satu login dengan menggunakan akun dosen masing-masing, pilih menu permasalahan mutasi eksternal, kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, diantaranya adalah surat pengaduan, permasalahan ditujukan kepada kepala LLDT wilayah tersebut. Kemudian penjelasan kronologis permasalahan dilampiri dokumen pendukung. Nah, secara garis besar seperti itu Bapak Ibu isinya kalau yang mau melakukan perpindahan home base ya eksternal ya. Kalau internal ya tidak butuh yang semacam ini ya, karena kan internal kan sesama universitas kan, hanya cuma beda jurusan aja. Oke, kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.